nggak sih kamu ngerasa kalau ada seseorang yang kayaknya perhatian banget, tapi dia nggak pernah ngomong langsung, apalagi ngungkapin perasaan. Sikapnya kadang bikin kamu bingung. Ini orang suka nggak sih? Senyumnya tulus, tatapannya dalam, tapi dia selalu jaga jarak. Dia nggak pernah bilang aku suka kamu, tapi kehadirannya selalu bikin kamu ngerasa aman. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, mungkin kamu sedang jadi seseorang di hati dia. Karena nggak semua cinta itu harus diumbar, nggak semua rasa itu bisa diucapkan dengan mudah. Ada orang-orang yang memilih diam, bukan karena mereka nggak peduli, tapi karena takut merusak sesuatu yang sudah nyaman. Mereka lebih rela memendam rasa, daripada kehilangan sosok yang mereka anggap berharga. Dan menariknya, perasaan seperti ini seringkali muncul tanpa kamu sadari. Mereka menyimpan rasa dengan cara yang beda, lebih halus, lebih dalam, dan lebih penuh pertimbangan. Mereka menyayangi dari jauh, mengagumi dalam diam, dan mencintai tanpa pamrih. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu kalau seseorang sebenarnya menyimpan rasa pada kita? Karena nggak mungkin kita terus menebak tanpa arah, kan? Yuk, kita bahas tanda-tandanya secara pelan-pelan, tapi dalam dan menyentuh, supaya kamu bisa lebih peka, lebih sadar, dan mungkin lebih siap jika ternyata perasaan itu benar adanya. Tanda pertama, dia selalu ada tapi nggak pernah mengganggu. Coba deh kamu pikirin, siapa orang yang selalu muncul di saat kamu lagi butuh seseorang buat ngobrol, yang nggak pernah maksa hadir, tapi entah kenapa selalu muncul di waktu yang pas. Dia nggak pernah bikin kamu risih, nggak pernah ganggu hidupmu, tapi selalu ada untuk kamu. Ketika kamu sedih, dia tiba-tiba kirim pesan random, seolah tahu ada yang kamu pendam. Ketika kamu posting sesuatu yang galau, dia jadi satu-satunya yang kasih komentar menenangkan. Dia bukan orang yang cerewet, tapi perhatian-perhatiannya kecil, konsisten, dan tulus. Dan yang paling penting, dia nggak pernah minta balasan apa-apa. Kenapa? Karena dia hanya ingin kamu bahagia, meskipun bukan dengannya. Ini bukan perhatian biasa. Ini adalah bentuk cinta yang dewasa. Cinta yang tahu batas dan nggak ingin memaksa. Karena buat dia, melihatmu tersenyum sudah cukup. Kalau kamu punya seseorang seperti ini dalam hidupmu, jangan buru-buru menyepelekan kehadirannya. Bisa jadi, dialah yang selama ini menyimpan rasa diam-diam. Dan kalau kamu perhatikan lebih dalam, sebenarnya, kamu sudah tahu jawabannya. Tanda kedua, dia mengingat hal-hal kecil tentangmu. Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang? Dan tanpa kamu sadari, dia ingat detail kecil yang bahkan kamu sendiri lupa. Misalnya, waktu kamu bilang kamu suka kopi pahit tanpa gula. Atau waktu kamu bilang kamu suka langit sore karena warnanya bikin tenang. Lalu beberapa hari kemudian, dia ngirimin kamu foto langit senja, tanpa ngomong banyak. Atau tiba-tiba ngajak kamu ngopi di tempat yang memang jual kopi pahit favoritmu. Itu bukan kebetulan. Itu juga bukan sekadar perhatian biasa. Itu tanda bahwa dia benar-benar mendengarkan kamu. Dia memperhatikan, dan yang lebih penting, dia menyimpan semua itu di kepalanya, bukan karena dia harus, tapi karena dia ingin. Orang yang punya rasa akan menyimpan potongan-potongan tentangmu dalam pikirannya. Mereka mencatat tanpa kamu minta, mengingat tanpa harus diingatkan. Karena buat mereka, setiap hal kecil tentangmu terasa istimewa. Dan anehnya, mereka juga selalu bisa menyesuaikan dirinya dengan dunia kamu. Seolah mereka paham bagaimana cara hadir tanpa menyusahkanmu. Kadang kamu sendiri heran, kok dia bisa tahu ya hal kayak gitu? Jawabannya cuma satu, karena dia memperhatikan kamu dengan hati, bukan cuma dengan mata. Dan cinta yang diam-diam itu, biasanya muncul dari perhatian yang nggak biasa. Kalau kamu punya seseorang yang selalu ingat detail kecil tentangmu, jangan anggap sepele. Mungkin dia sedang jatuh cinta, dan diam-diam berusaha menunjukkan itu lewat caranya sendiri. Tanda ketiga, dia sering menatapmu, tapi cepat mengalihkan pandangan. Tatapan itu nggak pernah bohong. Nah, kadang sebelum kata-kata terucap, mata sudah lebih dulu berbicara. Dan jika kamu perhatikan baik-baik, ada orang yang sering menatapmu lebih lama dari seharusnya. Tapi ketika kamu balik menatap, dia buru-buru alihkan pandangannya. Seolah tertangkap basah, padahal sebenarnya dia cuma sedang kagum. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena dia nyaman melihatmu jadi diri sendiri. Dia suka cara kamu tertawa. Dia senang melihat kamu cerita dengan semangat. Dia perhatikan ekspresi kamu saat lagi serius, bahkan saat kamu diam dan melamun. Karena di balik pandangan itu, ada rasa yang dipendam dalam-dalam. Dia nggak berani bicara, karena takut perasaannya justru akan merusak hubungan yang sudah ada. Jadi yang bisa dia lakukan, hanya menatap dari kejauhan. Mata memang nggak bisa menyentuh, tapi tatapan tulus bisa menggetarkan. Dan kalau kamu cukup peka, kamu akan merasa ada yang hangat dalam tatapan itu. Ada kekaguman, ada kepedulian, ada rasa yang belum sempat disampaikan. Mungkin kamu pura-pura nggak sadar, atau mungkin kamu juga sebenarnya merasakan hal yang sama.
tapi takut membuka diri. Tapi yang jelas, tatapan yang penuh rasa nggak akan pernah salah arah. Kalau kamu sering menangkap dia menatapmu diam-diam dan buru-buru mengalihkan pandangan, bisa jadi hatinya sedang bicara lebih jujur dari mulutnya. Dan dalam banyak cerita cinta yang nyata, semuanya selalu dimulai dari satu hal kecil. Tatapan yang diam-diam menyimpan perasaan besar. Tanda keempat, dia cemburu, tapi nggak pernah ngaku. Salah satu tanda paling jelas seseorang menyimpan rasa adalah cemburu diam-diam. Dia nggak pernah bilang, aku nggak suka kamu deket sama dia. Dia nggak pernah marah terang-terangan kalau kamu cerita tentang lawan jenis lain. Tapi ekspresi wajahnya berubah. Nada suaranya sedikit dingin. Responsnya jadi lebih singkat. Kadang dia mencoba tetap terlihat biasa aja, tapi kamu tahu, dia lagi berusaha menahan sesuatu di dalam hatinya. Bukan karena dia posesif, tapi karena dia merasa takut kehilangan kamu, bahkan sebelum pernah memiliki. Dan itu yang paling menyakitkan. Dia cemburu, tapi nggak punya hak untuk marah. Dia kesal, tapi harus pura-pura senang demi nggak merusak hubungan yang ada. Dia iri kamu, tapi tetap berusaha jadi teman terbaikmu, karena itu satu-satunya posisi yang bisa dia pertahankan. Orang yang benar-benar suka akan sulit menyembunyikan cemburunya, karena rasa suka itu membuatnya peduli secara berlebihan, bahkan pada hal-hal yang kelihatan sepele. Seperti siapa yang sering komentar di postinganmu, siapa yang kamu sebut di story, atau siapa yang bikin kamu tertawa waktu kamu lagi bad mood. Dia akan memperhatikan semua itu dengan diam-diam, sambil menenangkan dirinya sendiri agar tetap terlihat kuat. Padahal dalam hati dia ingin bilang, kalau kamu tahu aku sayang, mungkin kamu akan jaga perasaan aku. Tapi dia nggak berani bilang, karena ketakutannya lebih besar daripada keberaniannya. Kalau kamu pernah melihat seseorang bersikap seperti ini, berhenti sejenak dan lihat lebih dalam. Mungkin selama ini kamu sedang dijaga oleh seseorang yang diam-diam mencintaimu, dari balik rasa cemburunya yang terpendam. Tanda kelima, dia sering membantu. Tanpa diminta, tapi nggak pernah minta imbalan. Cinta yang tulus itu sederhana, nggak banyak janji, nggak menuntut balasan, tapi selalu hadir saat dibutuhkan, bahkan sebelum kamu sempat meminta. Dan salah satu bentuk rasa yang paling nyata adalah saat seseorang selalu siap membantu kamu tanpa alasan. Dia tahu kamu lagi repot. Dia tiba-tiba muncul menawarkan bantuan. Kamu lagi stres. Dia cari cara biar kamu bisa tenang, bahkan dengan hal-hal kecil. Dia bantu kamu selesaikan tugas, nemenin kamu lembur, atau bahkan sekadar jadi pendengar saat kamu butuh curhat. Bukan karena dia punya waktu lebih, tapi karena kamu selalu jadi prioritas di hidupnya. Orang yang menyimpan rasa biasanya menunjukkan cinta lewat tindakan. Dia nggak bilang, aku sayang kamu. Ya, tapi dia menunjukkan, aku ada di sini buat kamu. Itu cinta yang nggak banyak kata, tapi terasa nyata dan membekas. Dan yang lebih menyentuh lagi, dia nggak pernah menagih apapun darimu. Dia nggak pernah minta balasan. Dia nggak pernah kecewa kalau kamu lupa berterima kasih. Karena semua itu dia lakukan karena rasa. Bukan paksaan, bukan basa-basi, melainkan keinginan tulus untuk membuatmu merasa bahwa kamu nggak sendiri. Kadang kamu terlalu sibuk memperhatikan orang yang terang-terangan menggombalimu, sampai kamu lupa bahwa yang benar-benar peduli justru ada di balik layar, membantu tanpa sorotan, menjaga tanpa pamrih, dan mencintai tanpa berharap memiliki. Kalau kamu punya seseorang seperti ini di hidupmu, berhenti sejenak dan pikirkan, apa dia hanya teman biasa? Atau sebenarnya kamu sudah lama dicintai, tapi kamu belum sadar. Tanda keenam, dia mendukungmu. Bahkan saat dunia nggak percaya padamu. Pernah nggak kamu ada di titik hidup di mana semua orang meragukan kamu? Di saat kamu lagi jatuh, gagal, bahkan mungkin diremehkan. Teman menjauh, keluarga meragukan, dan orang-orang mulai melihatmu sebelah mata. Tapi ada satu orang yang tetap percaya padamu. Satu orang yang bilang, kamu pasti bisa. Satu orang yang nggak pernah menertawakan kegagalanmu, justru jadi tempat kamu bersandar. Dia mungkin nggak bisa bantu banyak secara materi, tapi dia selalu jadi sumber kekuatan kamu. Motivasinya tulus, kehadirannya bikin tenang, dan kalimat-kalimatnya selalu terasa menyentuh hati karena datang dari rasa yang murni. Orang yang benar-benar menyimpan rasa nggak akan menjauh di saat kamu jatuh. Justru disitulah dia semakin dekat, bukan karena dia kasihan, tapi karena dia ingin menjadi bagian dari perjuanganmu. Dia tahu kamu belum sempurna, tapi dia juga tahu kamu punya potensi besar yang cuma butuh dukungan. Dia nggak hanya hadir saat kamu bahagia, dia juga duduk diam menemani saat kamu hancur. Itu bukan hanya tanda suka, itu tanda bahwa kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Karena rasa yang tulus nggak datang hanya untuk senang-senang. Rasa itu datang untuk ikut berjuang, meskipun tanpa status apa-apa.
Jadi kalau kamu merasa ada seseorang yang selalu mendukungmu, bahkan saat orang lain mundur, jangan anggap itu biasa. Mungkin kamu sedang dicintai dengan cara yang tidak biasa. Tanda ketujuh, dia menyembunyikan perasaan karena takut kehilanganmu. Ini mungkin tanda yang paling menyakitkan. Ketika seseorang terlalu mencintaimu, sampai dia memilih diam karena takut kehilangan kamu. Iya, dia suka, dia jatuh cinta, tapi dia menahan semua itu karena dia nggak mau hubungan kalian rusak kalau perasaannya ditolak. Dia lebih memilih kamu tetap ada, meski sebagai teman, daripada harus kehilangan kamu sepenuhnya. Jadi dia menahan rasa itu. Dia simpan sendiri. Dia jalani hari-harinya dengan pura-pura biasa saja. Padahal dalam hati, dia ingin lebih dari sekadar teman. Dia ingin dekat, tapi nggak berani melangkah. Dia ingin bilang, aku suka kamu, tapi lidahnya selalu keluh. Bukan karena dia pengecut, tapi karena dia terlalu takut jika perasaannya malah membuatmu menjauh. Dan inilah ironi cinta diam-diam. Perasaan yang besar, tapi dikurung dalam kebisuan. Rasa sayang yang tumbuh, tapi harus ditekan dengan alasan, aku nggak mau kehilangan dia. Maka yang bisa dia lakukan cuma satu, menjaga jarak yang aman. Berada cukup dekat untuk melihatmu bahagia, tapi cukup jauh agar kamu nggak merasa terganggu. Dan semua itu dia lakukan, karena dia benar-benar mencintaimu. Kalau kamu mulai sadar ada seseorang yang seperti ini di sekitarmu, jangan buru-buru menuntutnya untuk jujur. Mungkin yang dia butuhkan bukan dorongan untuk mengungkapkan, tapi kepercayaan bahwa perasaannya tidak akan menghancurkan segalanya. Cinta seperti ini butuh ruang, butuh waktu, dan butuh keberanian dari dua sisi. Karena kadang, cinta yang paling tulus bukan yang paling lantang diucapkan, tapi yang paling hati-hati dijaga, karena terlalu berharga untuk disia-siakan. Tanda ke-8. Dia sering menyebutmu dalam ceritanya tanpa dia sadari. Kadang kamu nggak sadar. Saat kamu ngobrol santai dengannya, entah kenapa, dia sering menyebut namamu dalam banyak cerita. Misalnya, waktu itu kamu pernah bilang kan? Atau, aku jadi ingat kamu kalau lihat hal ini. Atau bahkan sesederhana, kalau kamu yang ngalamin, pasti kamu kuat. Sekilas mungkin terdengar biasa aja, tapi coba kamu perhatikan lebih dalam. Nama kamu hidup di pikirannya. Kehadiran kamu menempel di cara dia melihat dunia. Dia memaknai banyak hal lewat kamu. Dan seorang yang menyimpan rasa, biasanya tanpa sadar menjadikan kamu sebagai referensi dalam hidupnya. Kamu jadi standar tentang hal-hal yang dia suka. Kamu jadi gambaran dalam pemikirannya tentang masa depan. Bahkan kadang, saat dia cerita tentang impian, kamu ada di dalamnya, meskipun hanya dalam bentuk bayangan. Dan dia sendiri mungkin nggak sadar, karena saat hati seseorang dipenuhi oleh rasa, nama orang yang dicintai akan selalu muncul, bahkan tanpa dipanggil. Itulah kenapa kamu akan sering jadi tokoh utama dalam ceritanya. Meski kamu nggak minta, meski kamu hanya diam mendengarkan, dan kamu tahu yang paling menyentuh, dia menyebutmu karena kamu penting, karena dalam diamnya, kamu adalah seseorang yang selalu dia pikirkan, bahkan di sela-sela hari yang padat. Kalau kamu merasa dia sering memasukkan kamu dalam ceritanya, bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu adalah cara hatinya berkata, kamu sudah jadi bagian dari hidupku, meskipun aku belum berani bilang. Tanda ke-9. Dia selalu mengutamakan kamu, meski dirinya sendiri terluka. Ini tanda yang paling dalam dan paling jarang disadari. Seseorang yang menyimpan rasa akan rela mengorbankan kenyamanan dirinya demi melihat kamu tetap bahagia. Mungkin dia sedang capek, tapi tetap membalas pesanmu karena dia tahu kamu sedang butuh teman bicara. Mungkin dia punya masalah, tapi tetap tersenyum saat kamu curhat soal masalahmu. Mungkin dia lagi butuh seseorang, tapi memilih diam karena takut membebani kamu. Dia rela mundur selangkah supaya kamu bisa maju tanpa beban. Dia rela menahan perasaannya, agar kamu nggak merasa canggung dalam hubungan yang kalian punya sekarang. Orang seperti ini nggak banyak bicara, tapi pengorbanannya nyata. Dan itulah cinta paling sunyi, cinta yang memilih menahan sakitnya sendiri, demi nggak membuat orang yang dicintainya merasa terbebani. Dia mungkin sering mengalah, sering jadi penonton atas cerita hidupmu, tapi kamu harus tahu bahwa di balik semua pengorbanan itu, ada rasa yang begitu dalam, yang nggak bisa diucapkan, hanya bisa diperlihatkan lewat tindakan. Dan kadang kamu nggak sadar bahwa dia sedang menyakiti dirinya sendiri karena terlalu memikirkan kamu. Kalau kamu menemukan seseorang seperti ini, jangan abaikan. Karena nggak semua orang punya hati yang cukup besar untuk mencintai, meski tahu cintanya nggak bisa dimiliki. Dan siapa tahu, kamu adalah alasan dia tetap bertahan, meski hatinya seringkali sendiri. Tanda ke-10. Dia tidak pernah menyakitimu, meski dia punya kesempatan. Seseorang yang penyimpan rasa diam-diam menjaga kamu. Bukan cuma menjaga jarak atau menjaga komunikasi,
tapi juga menjaga hati kamu agar tidak terluka. Dia tahu apa yang bisa menyakiti kamu, dan dia sengaja menghindari hal itu. Dia punya kesempatan untuk membuat kamu cemburu, untuk pura-pura dekat dengan orang lain, agar kamu memperhatikannya, atau untuk mempermainkan emosi kamu demi mendapatkan perhatian. Tapi dia nggak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena dia mencintaimu, bukan untuk bermain-main. Dia nggak ingin kamu terluka, meskipun dia sendiri terluka oleh perasaannya yang tak terbalas. Dia nggak ingin kamu merasa terabaikan, meskipun kamu seringkali nggak menyadari kehadirannya. Dia menjaga kamu, bahkan ketika kamu tidak melihatnya. Itu cinta yang dalam, cinta yang dewasa, cinta yang memilih untuk tetap ada, tanpa merusak. Karena buat dia, kamu bukan sekadar orang yang dia kagumi, tapi seseorang yang begitu dia jaga. Bahkan jika akhirnya dia harus menjaga dari kejauhan. Itulah kenapa dia selalu berhati-hati dalam bersikap. Dia nggak mau kamu salah paham. Dia juga nggak mau kamu ngerasa terganggu oleh perasaan yang dia pendam. Jadi dia simpan semuanya baik-baik. Dengan harapan sederhana, kamu bahagia, meskipun bukan bersamanya. Dever, kalau kamu merasakan ini dari seseorang, cinta seperti itu bukan cinta biasa. Itu adalah cinta paling sunyi, yang memilih untuk mencintai, tanpa melukai. Cinta yang terucap memang indah, tapi cinta yang disimpan dengan sabar, jauh lebih dalam. Kadangnya kita terlalu sibuk mengejar yang terang-terangan mendekat, sampai kita lupa bahwa yang diam-diam menjaga, justru yang paling tulus rasa sayangnya. Dia ada di dekatmu, mungkin kamu kenal dia sebagai teman biasa, atau rekan kerja, atau seseorang yang selalu muncul di saat kamu butuh, tanpa diminta. Dan selama ini dia diam. Bukan karena dia nggak punya rasa, tapi karena dia takut kehilangan satu-satunya cara untuk tetap berada di hidupmu. Cinta yang seperti ini bukan lemah. Justru dia kuat karena memilih bertahan, meski disakiti oleh diam sendiri. Dia nggak ingin membuat segalanya jadi canggung. Dia hanya ingin kamu bahagia. Dan kalau suatu hari kamu sadar bahwa seseorang pernah mencintaimu tanpa pernah berkata, semoga kamu bisa menghargainya, meski hanya dengan satu hal sederhana, memahaminya. Ya karena kadang cinta terbesar datang dari hati yang paling tenang dan tidak banyak bicara. Dan jika kamu merasakannya, mungkin selama ini kamu sudah dicintai, tapi kamu belum sadar.